Halo, saya Maria Hersania Tika Vera akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik, baik dari hukum perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, dan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama kita ketahui hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah aturan-aturan bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal yang terjadi secara terus-menerus. Carol Gaschwitz mengemukakan beberapa hukum dasar perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan atau belajar. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Yang ketiga, hukum irama perkembangan. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya. Suatu hal yang tidak mungkin dan berbahaya bila kita membandingkan individu-individu ditinjau dari umurnya. Dan yang keempat, hukum masa peka. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Waktu-waktu yang menunjukkan kesiapan harus dikenal melalui pengamatan yang sangat cermat. Dan yang kelima, hukum rekapitulasi. Dengan dipengaruhi tulisan dan teori Darwin, Stanley Hall mengemukakan bahwa perilaku dan perkembangan anak merupakan rekapitulasi dari evolusi spesies atau manusia. Berikut prinsip-prinsip perkembangan. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur, sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah: 1. Perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain, melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Prinsip yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama. Belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. Dan yang ketiga, perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan, melainkan birama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. Perkembangan kemampuan berbicara sebagai suatu bentuk perkembangan, misalnya pada suatu saat cepat memperoleh kata-kata baru beserta pengertiannya dan waktu jangka singkat. Pada saat yang lain sebaliknya, dalam waktu yang lebih lama hanya mendapat penambahan sedikit
ataupun tidak mendapatkan kosakata yang lain lagi. Dan yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap, sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya, perkembangan kecepatan berjalan dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, dan selanjutnya diri tanpa berpegangan, melangkah sambil jatuh sampai melangkah dan berjalan seperti biasa. Dan yang kelima, prinsip yang kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat yang lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan oleh sekedar untuk memahami perkembangan. Karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Dan prinsip yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Dengan prinsip ini dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesanggupan berjalan dan berkolerasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, saraf, tulang, kaki, dan sebagainya. Prinsip ini dipandang sebagai hukum kolerasi perkembangan. Berikut tugas-tugas perkembangan. Suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Ini maksud dari tugas-tugas perkembangan menurut Robert Havigorts pada tahun 1961. Berikut, menurut Havigorts, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu pertama, pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Yang kedua, kematangan kepribadian atau terkait dengan pertumbuhan sistem, nilai, dan aspirasi. Ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan belajar berorganisasi. Dan yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang berikut kita lihat tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. 1. Yang ke-A, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak. Mulai dari 0,0 sampai 60,0 tahun. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak. Yang pertama, belajar berjalan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Dan yang kedua, belajar memakan makanan padat, terjadi pada tahun kedua. Dan yang ketiga, belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Dan yang keempat, belajar buang air kecil dengan buang air besar.